Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridayatul Latifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui SPLTV dalam kehidupan. Yang kedua, mengetahui pengertian dan bentuk umum SPLTV. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri SPLTV. Yang keempat, mengetahui ilustrasi SPLTV. Yang kelima, mengetahui bentuk geometri penyelesaian SPLTV. Dan yang terakhir, mengetahui langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode-metode yang ada. Lalu, untuk kompetensi dasar, yang pertama adalah menghargai dan menghayati materi tentang SPLTV. Yang kedua, menganalisis tentang SPLTV dan menerapkannya dalam kehidupan dalam penyelesaian. Lalu yang ketiga, menyelesaikan rumus-rumus penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan metode dalam menyelesaikan SPLTV. Langsung saja kita ke materi SPLTV. SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya menggunakan matematika. Maka langkah pertama yaitu menyusun model matematika dari permasalahan tersebut. Data yang terdapat dalam permasalahan itu diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa SPLTV. Selanjutnya, penyelesaian dari SPLTV digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut bisa mengenai angka dan bilangan, umur, uang, investasi, dan bisnis, ukuran, sembako, gerakan, dan lain-lain. Pengertian dan bentuk umum SPLTV. SPLTV merupakan sistem persamaan linier yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV sama seperti sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Hanya saja sistem ini memiliki 3 variabel yang berbeda. Persamaan linier 3 variabel memiliki rumus seperti ini: AX ditambah BY ditambah CZ ditambah sama dengan D, dengan A, B, C, dan D itu merupakan bilangan real ya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Rumusnya bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk keterangannya seperti X, Y, dan Z ini dinamakan variabel. Lalu seperti A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu dinamakan dengan koefisien dari variabel. Sedangkan D1, D2, D3 ini dinamakan konstanta. Ciri-ciri SPLTV. Yang pertama, memakai relasi tanda sama dengan. Yang kedua, mempunyai 3 variabel. Yang ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Misalkan gini, ada ilustrasi tentang SPLTV. Dia membeli sebuah baju, 2 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar 200.000. Adapun Butet membeli sebuah baju, 3 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar 250.000. Maaf, ini nolnya kurang ya. 250.000. Sedangkan Ani membeli 3 baju, 3 buah kaos, dan 2 celana jeans seharga 500.000. Jadi dapat diilustrasikan, misalkan untuk yang baju kita kasih variabel X, lalu untuk yang kaos kita kasih variabel Y, dan yang celana kita kasih variabel Z ya. Jadi untuk yang pertama yakni dia, berarti sebuah baju, berarti satu baju, berarti 1X atau X gitu. X seperti ini ditambah 2Y karena dia tadi membeli 2 buah kaos kan.
jadi 2Y, terus ditambah Z karena dia membeli satu celana. Totalnya dia tadi membayar berapa? 200.000, seperti itu. Lalu untuk yang butet juga sama, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 250. Lalu untuk yang Ani, 2X ditambah 2Y ditambah 2Z, mohon maaf ini salah ketik ya, ini 2Z maksudnya, sama dengan 500.000. Nah, ini disebut dengan persamaan SPLTV. Bentuk-bentuk geometri penyelesaian SPLTV. SPLTV terdiri atas 3 persamaan linear 3 variabel. Secara geometri, persamaan linear 3 variabel berbentuk bidang. Jenis-jenis penyelesaian SPLTV didasarkan pada kedudukan 3 bidang dari penyelesaian penyusun SPLTV. Yang pertama, jika ketiga bidang saling sejajar, maka SPLTV tidak memiliki penyelesaian. Lalu, untuk yang kedua, jika ketiga bidang saling berpotongan, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Yang ketiga, jika ketiga bidang saling berpotongan pada sebuah titik, maka SPLTV memiliki satu penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan persoalan SPLTV, di sini ada beberapa metode penyelesaian, yakni ada metode penyelesaian eliminasi, metode penyelesaian substitusi, metode penyelesaian campuran, dan metode penyelesaian determinan. Metode penyelesaian dengan eliminasi. Nah, berikut ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi. Itu seperti berikut, ada 5 tahap. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Dengan memakai metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Misalkan ada persamaan SPLTV seperti ini ya. Nah, kita jawab langkah-langkahnya seperti yang tertulis sebelumnya. Untuk mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien masing-masing X dari ketiga persamaan. Perhatikan ulasan di bawah ini. Jadi seperti ini. Jadi kita mau samakan koefisien X-nya dulu, karena di sini koefisien X-nya kan berbeda. Ada X, yang di sini 2X, yang di bawahnya 2X. Lalu kita samakan supaya ketika koefisien X sama, maka kita kalikan persamaan pertama dan persamaan ketiga dengan 2. Sementara persamaan 2 kita kalikan 1. Berikut caranya. Nah, jadi persamaan yang pertama ini kita kali dengan 2. Lalu persamaan yang ketiga dikali dengan 1. Persamaan yang ketiga dikali dengan 2. Persamaan 1 saat dikali dengan 2 hasilnya ini dikalikan satu-satu ya. Jadi X dikali 2 jadi 2X. Terus 3Y dikali 2 hasilnya 6Y. Lalu 2Z dikali 2 hasilnya 4Z. Dan 16 dikali 2 hasilnya 32. Bawahnya juga sama seperti itu. Nah, sesudah koefisien X ketiga persamaan telah sama, selanjutnya langsung saja kita kurangkan atau jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dan persamaan kedua dengan persamaan ketiga, sedemikian rupa sehingga variabel X-nya itu hilang. Jadi seperti ini. Dari persamaan pertama dan kedua kita ambil seperti ini ya. 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32 dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Jadi 2X dikurangi 2X, hilang kan sudah 2X-nya. Lalu 6Y dikurangi 4Y sama dengan 2Y. Selanjutnya seperti itu. Lalu kita cari lagi dari persamaan kedua dan ketiga. Seperti ini. Nah, dengan begitu maka kita dapatkan SPLDV seperti berikut. Nah, tadi kan kita awal kan soalnya SPLDV ya. Jadi kita harus nyari SPLDV-nya dulu. Seperti ini. Jadi kita memiliki dua persamaan variabel.
Langkah berikutnya yaitu menyelesaikan SPLDV tadi dengan menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama adalah menemukan nilai Y dengan mengeliminasi Z. Untuk bisa mengeliminasi variabel Z, maka kita harus menyamakan koefisien dari Z kedua persamaan tersebut. Perhatikan ulasan di bawah ini. Nah, seperti yang tadi, kalau yang tadi kan kita samakan yang X-nya. Nah, sekarang yang kita samakan adalah yang Z-nya. Supaya koefisien Z sama, maka persamaan pertama akan kita kalikan dengan 5, sementara untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Nah, seperti ini sama kayak yang tadi ya. Setelah itu nilainya dari persamaan atas yang ini sama persamaan yang bawahnya ini kita tambah biar Z-nya ini hilang. Nanti kalau dikurangi kan hasilnya jadi nambah sini. Jadi kita tambahkan biar Z-nya ini hilang. Setelah Z-nya hilang, kan ini Y-nya dijumlah hasilnya kan 16Y sama dengan 16. Nah, tinggal kita coret. Jadi nilai Y adalah 1. Kedua, kita mencari nilai Z dengan cara mengeliminasi Y untuk bisa menghilangkan variabel Y. Maka kita harus menyamakan koefisien Y dari kedua persamaan tersebut. Berhubung koefisien Y kedua persamaan telah sama, maka kita dapat langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut. Caranya seperti ini. Nah, karena ini Y-nya sudah sama ya, jadi tinggal kita kurangi saja. Jadi kita dapat 16Z sama dengan 48. Sehingga kita mendapatkan nilai Z adalah 3. Nah, sudah dapat 2 kan tadi. Sekarang kita cari ke nilai X-nya. Langkah yang terakhir untuk metode nilai X, kita substitusikan nilai Y dan Z tersebut ke dalam salah satu SPLTV. Sebagai contoh persamaan seperti ini, sehingga akan kita dapatkan, nah tadi kita masukkan ya, nilai Y-nya kan 1 sama nilai Z-nya kan 3. Kita masukkan ke persamaan ini, diganti Y-nya 1 terus Z-nya 3. X ditambah 1 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 20 dan seterusnya seperti itu, sehingga X hasilnya adalah 7. Nah, dengan begitu kita dapat nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas yaitu 7, 1, 3. Nah, sebenarnya kan masih ada 3 metode lainnya, tapi karena waktunya belum cukup, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, oke? Sebenarnya ini sama, meskipun kita mau pakai metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, atau metode determinan, itu nanti tetap akan menghasilkan nilai yang sama teman-teman ya. Jadi cuman metodenya aja yang berbeda, untuk nilai akhirnya itu tetap sama, tinggal teman-teman sendiri lebih enak memakai metode yang mana, seperti itu. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.